nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai. Salat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama Islam, agama yang hak, agama yang lurus, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapatkan syafaat dari beliau di yaumul qiyamah nanti. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini akan kami sampaikan susunan acara, karena kebetulan alhamdulillah pada hari ini kita hari yang istimewa ya, kedatangan dari tamu jamaah subuh Rumus Nunggal yang hadir di Masjid Al-Ikhlas ini. Acaranya cukup padat ya, kita akan sampaikan susunannya. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, nanti akan dibuka oleh pembawa acara. Yang kedua, kita lanjutkan kajian rutin kita yang setiap Ahad pagi di pekan keempat ya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fahmi Irhamsah yang akan menyampaikan dengan tema inspirasi dari Al-Fatih ya. Semoga kita bisa ambil hikmahnya, bisa ambil pelajarannya insya Allah. Yang selanjutnya nanti kita akan ada beberapa sambutan. Yang pertama nanti akan disampaikan sambutan dari Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Yang kedua nanti akan disampaikan sambutan dari Kepala Desa Limus Nunggal. Yang ketiga nanti sambutan akan disampaikan dari Ketua MUI Limus Nunggal. Yang keempat nanti ada sambutan dari Ketua BMI Dewan Masjid Indonesia Limus Nunggal. Akan ditutup nanti dari sambutan dari Ketua JSL Jamaah Subuh Limus Nunggal, dan nanti akan ditutup dengan santapan rohani ya. Insya Allah Umahat sudah menyiapkan menu spesial juga hari ini insya Allah ya, nanti disembunyikan dulu. Alhamdulillah ya, kita untuk mempersingkat waktu kita buka acara ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita akan lanjutkan untuk kajian subuh kita, kajian rutin yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Fahmi Irhamsah SPD MPD yang akan membawakan materi yaitu inspirasi dari Al-Fatih. Untuk mempersingkat waktu kepada beliau Ustadz Fahmi Irhamsah, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali
wa 'anis sahabati ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hujjaj, para alim ulama, para masyayikh, para pimpinan di desa Limus, wabil khusus yang pertama saya sampaikan pada imam kita tadi, Ustadz Riko Abu Ammar, yang telah membacakan surat Az-Zumar. Pas banget ya, Riko Abu Ammar Az-Zumar gitu, Ustadz. Kemudian kepada Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Bapak Juhali Abu Zidan, Kepala Desa Limus Tunggal Galih Raka Siwi, udah hadir ya kepala desanya ya? Oh, Masya Allah, ahlan. Masih muda banget kepala desanya. Saya ini dari desa sebelah, Pak, dari Cipinjo, dari Medland. Di kita malah belum ada nih kepala desanya subuh bareng, karena kepala desanya ibu-ibu. Kemudian Ketua MOI Desa Limus Tunggal Al-Ustadz Al-Fadil Al-Hajj Afandi Ridwan LC, Ketua Dewan Masjid Indonesia Desa Limus Tunggal Ustadz Bambang Taufik, Ketua JSL Limus Tunggal Ustadz Alawi Al-Bantani. Ustadz Alawinya udah hadir? Ustadz, sama-sama tuh Ustadz Sarwa. Saya Bantani mana, Ustaz? Oh, Tanara, Masya Allah. Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Saya dari Pandeglang, Ustaz. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, pada hari ini senang rasanya bertemu bermuajahah kembali di majelis subuh yang mulia ini. Semoga tiap langkah-langkah kita semua dari rumah kita menuju rumahnya Allah ini diampunkan dosa-dosa kita, ditinggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kesininya naik motor, Ustaz. Gimana, Ustaz? Semoga tiap putaran roda kita, tiap tarikan gas kita meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali. Di sini kita biasa membahas sejarah. Kebetulan kami sedang diamanahkan mendapatkan beasiswa di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia untuk bidang sejarah peradaban Islam, studi doktoral S3. Jadi memang sedang memfokuskan untuk studi sejarah peradaban Islam. Karena memang sejarah itu sangat berserakan, tapi banyak orang yang malas untuk mempelajarinya. Padahal ini luar biasa. Makanya kami ada beberapa orang disupport dari pemerintah Indonesia melalui Basnas untuk fokus mengkaji sejarah peradaban Islam dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, karena mahasiswa statusnya kalau ada salah punten gitu Pak ya. Namanya juga mahasiswa. Jadi izin para kiai, para haj, para alim ulama ya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, untuk mari kita sama-sama saling mengingatkan. Saya tidak mungkin menggarami air di lautan gitu ya. Tidak mungkin menasehati. Ini banyak guru-guru kami di sini luar biasa. Maka mudah-mudahan kita bisa bersama ambil pelajaran. Muhammad Al-Fatih, kalau bicara Muhammad Al-Fatih maka kita terbang pada satu periode abad ke-15, tepatnya 1453. Pertanyaan saya, abad itu 1453 di Indonesia udah ada kerajaan Islam belum? Hah? Bingung nih. Yang bilang udah boleh pulang duluan. Udah ada kerajaan Islam belum di Indonesia? 1453 kan, abad ke-15. Di Indonesia sudah ada kerajaan Islam? Udah. Samudra Pasai, Aceh, abad ke-13. Jadi jangan bayangkan penaklukan Al-Fatih ini penaklukan yang kosong hanya terjadi di wilayah Turki saja. Pada zaman itu sudah terjadi interkoneksi antar para ulama di seluruh dunia. Karena Islam masuk ke Indonesia itu bukan abad 13,
Yang bilang abad 13 itu orang Belanda, namanya Snokhorgrond. Islam masuk ke Indonesia itu jauh sebelum itu, abad ke-7, Pak. Data yang paling terdekat itu adalah masanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Khalifah ketiga, Islam sudah masuk ke Indonesia. Hanya memang kita baru jadi kerajaannya abad ke-13. Jadi jangan bayangkan abad ke-15 itu 1453 sudah tidak ada. Belum ada kerajaan Islam, sudah ada. Bahkan di Jawa itu mulai ada dakwah. Makanya Masya Allah 1511 ketika Portugis datang ke Malaka 1511 itu yang menyerang Portugis dari kerajaan Demak. Pimpinannya namanya siapa? Pati Unus waktu itu yang menyerangnya. Gelarnya Pangeran Sabranglor. Ada data Portugis terbaru, Pak. Ini saya baru dapat 2 minggu lalu dari beberapa jurnal internasional. Ada catatannya Alfonso de Albuquerque, anak buahnya Alfonso, mohon maaf. Alfonso itu pimpinan Portugis. Dia bilang ketika Demak menyerang Malaka, ketika Demak menyerang Portugis di Malaka, Demak itu sudah membawa senjata-senjata meriam yang dibuat di pesantren-pesantren di Demak. Jadi luar biasa dulu. Maka saya mulai mengkritik, jangan-jangan ini kita digambarkan melawan penjajah dengan bambu runcing itu untuk mengkerdilkan kita. Karena teknologi udah canggih, Pak. Nanti kita bahas. Abad 1453 kan berarti sebelum 1511. 1453 kita ketika melakukan Konstantinopel sudah pakai meriam besar. Sebetulnya ini ada slide-nya nih, cuman gak bisa ditayangin. Saya ada foto meriam yang hari ini ada di Inggris. Alhamdulillah kami pernah dapat kesempatan belajar di Inggris. Di Inggris itu ada meriam besar peninggalan dulu penaklukan Konstantinopel. Jadi Islam ini luar biasa dulu, Pak. Abad ke-15. Bicara tentang Konstantinopel, maka kita akan berbicara mengenai Romawi. Kira-kira Romawi waktu itu ada berapa biji, Pak? Romawi apa aja? Banyak jalan menuju Roma, ya. Bang Roma. Banyak jalan menuju Roma. Pertanyaannya Roma apa yang dimaksud itu? Atau ada istilah Roma tidak dibangun dalam 1 hari. Karena yang berabad-abad pembangunannya. Jadi dulu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Romawi itu terbagi atas 2. Romawi Timur dan Romawi Barat. Romawi Barat pusatnya itu ada di wilayah Syam. Syam. Sekarang negara apa aja Syam? Ini ada Pak Syam nih ya. Syam apa aja, negara apa aja, Pak? Hari ini, Pak. Palestina, Suriah, Libanon, satu lagi? Israel gak masuk ya, karena Palestina di situ ya. Kecuali di Google aja, di Google jadi Israel. Yordania, Libanon, Syria, Palestina. Yordania itu tidak dikenal di dunia Arab, dikenalnya Urdun. Nah, itu adalah perwakilan dari Romawi Barat. Romawi Barat. Ditaklukkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Romawi Barat ini adalah Kristen yang merujuk pada Katolik di Roma. Romawi Timur ini Katoliknya beda lagi, Pak. Romawi Timur ini Katoliknya Ortodoks. Jadi mereka ini pecah. Romawi Barat, Romawi Timur pecah abad keberapa? Abad ke-4. Karena yang satu mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan dalam konsili Nikea, yang Ortodoks ini Konstantinopel menolak. Jadi hari ini ada juga kelompok Katolik yang menolak Nabi Isa sebagai Tuhan. Namanya Kristen Ortodoks yang dulu pusatnya di Konstantinopel. Jadi mereka juga ada friksi juga ya. Dan kita tidak akan bahas itu. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka Konstantinopel pada saat itu posisinya sangat penting. Kata seorang tokoh namanya Napoleon Bonaparte, dia bilang, seandainya dunia ini satu negara, ibu kotanya di mana? Jonggol.
Nggak jadi Pak di Jonggol ya, pindah. Ibu kotanya di mana? Kata Napoleon Bonaparte, ibu kotanya adalah pasti Konstantinopel. Kenapa Konstantinopel? Karena Konstantinopel ini ada di Turki. Tempatnya itu meliputi 2 tempat, yakni benua Asia dan benua Eropa. Makanya Turki itu ada disebut Turki Asia, Turki Islam, atau Turki Eropa. Istanbul itu Turkinya Turki Islam, karena dulunya Islambul. Tapi sudah ke atas dikit ke arah utara, maka itu sudah agak-agak Eropa. Jadi agak kontras. Di Istanbul kita banyak pakai orang-orang pakai jilbab. Nanti makin ke atas ke utara, itu makin gitulah ya. Bupati ya istilahnya ya. Buka paha tinggi-tinggi lah gitu. Agak ke atas pakaiannya, sudah tidak berhijab dan seterusnya. Padahal satu wilayah. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan ditaklukkan. Konstantinopel ini sudah berdiri waktu itu kurang lebih 1173 tahun. 12 abad. Jadi memang Romawi ini kerajaan yang sangat lama. Kerajaan besar. Yang dulu kita tidak bisa bayangkan kita bisa menaklukkan Romawi itu nggak bisa, Pak. Waktu Islam muncul abad ke-7, Romawi, Persia ini 2 kerajaan yang sudah tua. Kita ini nggak diperhitungkan. Karena dulu Arab nggak ada yang mau jajah. Dulu belum ditemukan minyak, belum ada raja minyak. Sekarang Masya Allah. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita teringat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ketika para sahabat berdiri di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat itu sedang berada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Izza'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul madinataini tuftahul awalan Al-Konstantiniyatu aw-Rumiyah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Konstantiniyatu Madinatul Hirakl tuftahul awalan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa kami saat itu sedang duduk di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya, "Ya Rasulullah, manakah kota yang akan ditaklukkan terlebih dahulu? Al-Konstantiniyatu aw Rumiyah? Konstantinopel atau Roma?" Lalu Nabi menjawab, Al-Konstantiniyatu Madinatul Hirakl tuftahul awalan. Konstantinopel, kotanya Heraklius, ditaklukkan terlebih dahulu. Maka para ulama bilang sebentar lagi akan ada penaklukan berikutnya, yakni penaklukan Roma. Roma pasti akan ditaklukkan. Penaklukannya bagaimana, dengan perang atau tidak perang, Allahu a'lam. Kita tidak tahu. Tapi prediksi saya itu tidak dengan perang, Pak. Kenapa, Pak? Yang pertama, saya tinggal di Eropa hampir 2 tahun. Di Eropa hari ini ada stagnansi demografi. Orang-orang Eropa, ya, banyak mereka terkena penyakit LGBT. Nikah sesama jenis. Ridho nggak, Pak? Kalau di Indonesia ada LGBT, ridho nggak? Di Limus ada LGBT, ridho nggak? Jangan sampai. Mudah-mudahan Allah tidak sampai izinkan ada orang-orang tulang lunak itu di sini ya. Kan ngeri juga kita dapat undangan. Begitu undangan dilihat Asep dan Ahmad. Aduh. Na'udzubillah min zalik, ini mumpung ada kepala desa kita ya. Jangan sampai. Karena mereka mulai gencar, di mana-mana itu mulai gencar kampanyenya. Ya. Jadi melihat jemaah yang luar biasa banyak ini, mudah-mudahan pikiran kita sama. Jangan sampai kita izinkan orang-orang seperti ini kemudian sampai menikah, apalagi tinggal bersama di wilayah kita. Na'udzubillah min zalik. Mereka tuh alasannya itu, Pak. Yang penting cinta, anak bisa adopsi, kata dia gitu. Padahal tanya sama mereka, anak adopsi dari mana? Bayi tabung, tanya tabung berapa kilo? Yang 5 kilo, yang 3 kilo, apa yang 15 kilo? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Yang kedua, banyak yang mereka tidak dalam pernikahan. Mereka tinggal bersama bertahun-tahun, tapi statusnya bukan suami istri. Disebutnya partner.
Anaknya udah 1, 2, 3. Ditanya, she is your wife? No, she is my partner. Kata dia gitu. Itu istrinya bukan? Bukan. Ini partner saya. Saya nanya awal bingung deh. Partner itu apaan sih? Ternyata partner itu mereka tinggal bareng tapi belum nikah. Maka udah 3 anak, 4 anak misalnya. Nggak cocok ya sudah pisah. Karena belum ada ikatan pernikahan. Udah gitu ada juga yang menikah atau berpartner tapi tidak mau punya anak. Istilahnya child free. Mereka nggak mau punya anak. Di saat yang bersamaan, qadarullah, banyak orang Islam mulai masuk ke wilayah Eropa. Jadi waktu istri saya mengandung anak kelima, maka kami ke rumah sakit di Inggris. Di rumah sakit itu rata-rata yang sedang mengandung itu berjilbab, Pak. Orang-orang Islam. Dokternya, dokter ahlinya itu banyak orang-orang Islam dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh. IPB, ingat ya, India, Pakistan, Bangladesh. Perawatnya baru banyak yang bule. Jadi saya pikir dalam 10-20 tahun ke depan mereka akan stagnansi demografi. Di saat yang bersamaan orang Islam makin lama makin banyak. Kami kalau sholat Jumat di Inggris itu bisa 2 shift, 3 shift. Kenapa, Pak? Bukan karena kayak jadwal pabrik itu. Kenapa 2 shift, 3 shift? Karena tempatnya nggak cukup. Di sana aturannya sholat itu tidak boleh di pelataran. Kalau di sini kan enak aja kita. Sholat nggak bisa, kita tinggal gelar koran gitu ya. Sholat di pelataran. Di sana nggak boleh. Karena nggak boleh, maka sholat saking jemaah jebludak bisa 2 bahkan 3 shift. Alhamdulillah Allah izinkan Indonesia kemarin baru sekitar 1 atau 2 bulan lalu bisa membeli masjid di London. Alhamdulillah. Jadi kita udah ada Mas sekarang Masjid Indonesia London. Jadi masjid pertama orang Indonesia yang ada di Inggris sudah ada. Baru kita 1-2 bulan lalu. Sebelumnya yang terbanyak itu adalah masjid dari IPB tadi, India, Pakistan, Bangladesh. Jadi tidak bisa dipungkiri peranan orang-orang India, Pakistan, Bangladesh di Eropa itu sangat banyak untuk mereka beli masjid, Masya Allah. Jadi harus makin percaya diri, kita makin optimis bahwa ternyata di luar sana orang Islam justru tumbuh makin banyak. Kenapa mereka makin banyak masuk Islam, Mbak? Salah satunya itu karena faktor kebab. Makanan, Mbak. Makanya masjid itu nggak boleh lepas dari makanan ini. Al-Ikhlas sudah luar biasa, sudah pas kayak gini. Syukur-syukur kalau bisa setiap waktu ada tuh ya. Ada tendanya tuh. Jadi di Eropa, pasca 9/11, maka para ulama bikin kebijakan baru. Eropa, Amerika, gimana caranya masjid itu punya 2 tempat. Dulu kan masalahnya gini, orang non-muslim gak boleh masuk masjid. Karena masjid khusus buat ibadah. Sedangkan gimana kita mengasih tahu mereka bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu ramah. Gak ada media. Kita mau punya media, gak punya media. Akhirnya dibuatlah public pleasure. Jadi masjid, tapi juga ada tempat umum. Restoran, perpustakaan, tempat konseling. Nah, orang-orang non-muslim biasanya ke masjid karena apa, Pak? Mau nyobain makanannya dulu. Kebab. Dia datang ke masjid itu bukan mau belajar, bukan mau ibadah. Tapi dia datang ke masjid mau nyobain kebab dulu. Dari situ dia akhirnya ngobrol-ngobrol dengan penjual kebab. Dikasih tahu kalau kamu penasaran kita ada perpustakaan untuk umum. Mereka datang ke perpustakaan, mereka banyak baca buku tentang Islam. Selesai itu mereka kemudian konsultasi, ada konselor muslim di sana. Maka biasanya Jumat depan atau berapa minggu kemudian mereka datang lagi bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini terjadi bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Hampir setiap Jumat ada orang masuk Islam di sana. Masya Allah. Jadi bukan sembarangan cerita ini, Pak. Ini bukan kisah. Ini bukan legenda, ini kisah nyata, ini sejarah, Pak. Maka kembali jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mudah-mudahan kelak anak-anak kita, bahkan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti kelak melihat Eropa kemudian berubah menjadi kawasan yang Islami. Yang diharapkan memang paling besar tuh dari Indonesia, Pak. Kita ini orang dengan jemaah terbanyak di muka bumi, Pak. Orang Islam di Indonesia terbanyak di muka bumi.
mengalahkan Saudi Arabia bahkan. Karena kita jumlah penduduk kita 270 juta. Kita berapa terbesar Pak di dunia Pak? Pertama terbesar apa? Cina 1,7 miliar. 1,7 miliar penduduk Cina tuh Pak. Makanya kalau bisa belajar bahasa Mandarin gitu. Kalau pengen bisa dagang anak-anak kita belajar bahasa Mandarin tuh. Yang kedua, India 1,4 miliar. Yang ketiga Amerika Serikat 350 juta. Yang keempat kita Indonesia 270 juta. Padahal tahun 80-an masanya Roma Irama masih 175 juta penduduk Indonesia. Gitu ya lagunya ya. Berapa? 135. 135 juta, sekarang 270 juta. Artinya apa? Kita produktif, Pak. Artinya KB itu berhasil ya. Punya anak, apa tagline-nya tuh? 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik gitu ya. Alhamdulillah, produktif, Pak. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis Nabi yang lainnya bahwa kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan al-jaish adalah pasukannya. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, upaya ini dilakukan sebetulnya sejak Rasulullah wafat. Nabi SAW wafat, kemudian digantikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita masih konsolidasi di dalam. Nanti masa Umar berhasil membebaskan Syam. Masa dinasti Umayyah, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, maka kita punya angkatan laut. Jadi pertama kali punya angkatan laut itu kita di masa dinasti Umayyah. Dulu kita belum kenal angkatan laut. Nanti baru masanya dinasti Umayyah kita punya angkatan laut, akhirnya kita bisa nyampe ke Turki. Jadi sebelumnya dakwah itu Pak lewat darat. Jadi bayangkan bagaimana Khalifah Utsman bin Affan mengirim beberapa para sahabat, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu pergi ke Cina. Nggak naik pesawat, Pak. Pergi ke Cina nggak naik pesawat, nggak naik kereta, nggak naik kapal laut. Naik apa, Pak? Kaki. Kalau bukan karena akidah, kalau bukan karena keinginan untuk dakwah ilallah, kira-kira mau nggak tuh, Pak? Dari Arab ke Cina jalan kaki. Itu lewatin pegunungan Himalaya, Pak. Jalur masuk ke Cina itu mesti lewat pegunungan Himalaya. Dan mereka menaklukkan itu melalui kaki. Bahkan bisa sampai ke Indonesia. Bayangkan abad ke-7 sudah ada orang-orang masuk Indonesia karena apa? Mereka adalah bangsa petualang. Makanya Masya Allah ya, orang Arab itu nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita bandingkan dalam urusan makan. Jadi bapak-bapak, saya pernah sama teman-teman tuh di Al Jazeera makan yang porsinya 3 orang gitu ya, kita bertiga. Nggak habis, Pak. Tapi kalau orang Arab makan biasa, karena memang mereka setelannya beda. Makanya tinggi badannya juga beda. Umar, kata para ulama itu kalau naik onta, maka kakinya nyeret ke pasir. Umar, Pak. Saking tinggi besar. Makanya Nabi dikatakan para ulama tingginya Bainal Umar wal Ibnu Mas'ud. Nabi itu tingginya rata-rata antara Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Umar tuh tinggi besar, Abdullah bin Mas'ud pendek kecil. Nah, Nabi itu rata-rata orang Arab saja. Makanya Umar tuh jarang orang yang berani. Udahlah juara gulat, badannya tinggi besar. Kita butuh juga nih kayak gini. Makanya orang Islam jangan krempeng. Kalau kiai kami dulu ya, itu ngomelin kalau santri jalannya diseret. Tahu gak diseret? Seret, keseret gitu ya. Jalan itu harus tek tek tek. Dan yang jalannya tek 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 itu malah banyaknya bule, Pak. Coba Pak kalau pergi ke Eropa, Amerika ngeliat bule itu baru turun di kereta dari bis, tek 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 udah kayak mau ngambil BLT deh, Pak. Kita orang Indonesia nyantai. Padahal itu spirit itu ada di agama kita. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, berangkatlah Bani Umayyah. Salah satu sahabat yang hidup pada masa itu yang sudah sepuh dan ingin hidup, namanya siapa, Pak? Ada yang tahu? Yang ikut penaklukan Konstantinopel. Sahabat Nabi yang ikut dalam penaklukan Konstantinopel. Yang bisa jawab boleh pulang duluan nih, Pak.
Makan duluan. Yang boleh jawab boleh makan duluan. Siapa namanya, Pak? Hah? Saya kasih clue. Siapa? Ayub siapa? Betul, namanya betul. Ya. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Abu Ayyub pada waktu itu usianya kurang lebih 85 sampai 90. Para ulama tuh khilaf antara 80, 85, 90. Intinya sudah sangat sepuh. Sudah sangat sepuh. Beliau minta ikut jihad ke Konstantinopel. Kira-kira diizinin nggak keluarganya, Pak? Keluarganya semua nolak. Nggak boleh, kek. Kakek udah tua. Ngapain berangkat? Apa kata beliau? Saya hanya ingin membuktikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat pasti terjadi penaklukan Konstantinopel. Akhirnya berangkatlah Abu Ayyub dalam kondisi yang sudah tua. Tapi Abu Ayyub kemudian berwasiat kepada orang-orang di sekitarnya, kalau saya wafat, baik dalam perjalanan maupun ketika perang nanti, kuburkan saya di tempat yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Karena aku ingin mendengar pekikan kuda. Aku ingin mendengar jeritan pedang, gesekan pedang. Aku ingin mendengar ketika orang-orang Islam berhasil menaklukkan Konstantinopel. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari wafat. Belum sampai ikut perang. Dan ternyata dalam perjalanan beliau wafat. Akhirnya dikuburkan di tempat paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Sekarang jadi masjid. Namanya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sekarang banyak paket umroh, ya. Paket umroh itu pulang umroh itu sekalian mampir ke Turki. Salah satu destinasinya mesti Masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Mudah-mudahan yang hadir di sini kita doakan semua bisa sempat ya menjalankan ibadah umroh, bisa sempat menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan semua yang ada di sini masuk surga. Masuk surga duluan. Nah, kenapa gak mau, Pak? Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian sekian abad, maka masanya Turki itu dari model Sultan Utsman I, Orhan I, Murad I, Bayazid I, Muhammad I, Sultan Murad I, Muhammad Al-Fatih. Jadi 7 generasi Turki itu 6-nya gagal semua. Muhammad Al-Fatih ini disebut juga Muhammad II. Jadi anak dari Sultan Murad I. Jadi 7 generasi Turki itu gagal semua, Pak. Karena semuanya menggunakan cara yang sama. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu Al-Fatih lahir, Al-Fatih ini anak keberapa, Pak? Anak ketiga. Paling kecil. Kakaknya 2 laki-laki, semuanya meninggal waktu kecil, dibunuh. Karena mereka mungkin sudah tahu, ini anak-anak sultan ini pasti ditargetkan untuk menaklukkan kita. Maka 2 anak laki-laki itu semuanya dibunuh. Maka Al-Fatih ditempatkan di satu tempat rahasia sejak kecilnya. Makanya hubungan dia dengan orang tuanya agak renggang. Karena memang ditempatkan jauh. Ini para ulama bilang proses yang namanya uzlah. Saya sering ngasih motivasi ke santri-santri di pesantren. Kisah-kisah dalam Al-Quran, banyak kisah tentang uzlah. Orang-orang besar dalam Al-Quran pernah merasakan yang namanya uzlah. Uzlah itu terpisah dari keluarganya, terpisah dari budayanya, terpisah dari lingkungannya. Nabi Musa alaihissalam uzlah nggak, Pak? Uzlah. Fir'aun mimpi mau ada yang ngambil kekuasaan, ada semua anak Bani Israel dibunuh laki-lakinya. Maka Nabi Musa diuzlahkan, taruh di keranjang, diuzlahkan. Jadi orang besar. Hal ataka hadisu Musa izdadahu rabbuhu bil wadil muqaddas wa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Disuruh ketemu Fir'aun, luar biasa. Nabi Yusuf uzlah enggak, Pak? Uzlah. Saudaranya punya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya dibully, dibuang ke sumur. Jadi orang besar, jadi bendaharawan Mesir. Ashabul Kahfi uzlah. Nabi Muhammad SAW uzlah? Uzlah. Kemana? Kecilnya ke Bani Sakif, Bani Sa'ad bin Sakif. Kemudian, dapatnya Halimatus Sya'diyah.
Kemudian nanti juga Nabi sering menguzlahkan diri berkhalwat di gua Hiro. Jadi anak-anak Pak, kalau memang mau diuzlahkan ke pesantren, ikhlaskan. Jangan berat hati, uzlahkan. Insya Allah mereka punya potensi jadi jadi orang besar nantinya. Muhammad Al-Fatih uzlah juga Pak. Karena banyak orang tua hari ini agak takut naruh anak di pesantren, ringnya belum kuat gitu. Padahal sekarang pesantren udah beda Pak. Kalau dulu mungkin saya di sekolah Islam, ya, kita kalau di sekolah zaman kami dulu ya, sekolah itu jarang mau nyebutin nama Pak. Sekolah di mana? Ah, situ deket SMP 3. Padahal sekolah Islam. Agak-agak malu dulu kalau mengungkapkan kita ini santri. Tapi sekarang sudah beda Pak. Zaman sudah berbeda. Orang masuk pesantren malah makin bangga. Ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Fatih dididik di sana dan ternyata para ulama bilang Al-Fatih ini aslinya bukan anak baik. Artinya bukan anak yang bisa diatur. Hampir semua gurunya itu nyerah, Pak. Kenapa nyerah? Lagi belajar, dia lari-larian. Lagi belajar disuruh diam, dia nggak bisa diam. Tapi semua guru nggak ada yang berani. Kenapa? Karena ini anak sultan. Anak sultan. Nggak ada yang berani negor, nggak ada yang berani apalagi mukul. Nggak ada yang berani. Akhirnya bingung nih, guru-gurunya bingung. Bapaknya juga bingung. Gimana ini? Maka kemudian bapaknya memanggil seorang guru namanya Syekh Ahmad Al-Qurani. Syekh Ahmad Al-Qurani ini adalah guru Al-Qur'annya Al-Fatih. Dikasihlah dia, nih Syekh, saya titip anak saya, plus dikasih 1 rotan kecil. Kalau dia nggak bisa diam, pukul. Akhirnya dibilang, Al-Fatih, Muhammad, kamu duduk di sini belajar sama saya. Kalau kamu nggak bisa diam, ini amanah dari bapakmu, saya boleh pukul kamu. Maka begitu Al-Fatih agak gerak-gerak, dipukul dikit, cetok. Dia duduk, dan ternyata hasil dari pukulan, 1 pukulan itu membuat Al-Fatih hafal Al-Quran 30 juz di usia 15 tahun. Makanya dia pernah bilang, salah satu hal yang menyebabkan saya hafal Al-Quran 30 juz adalah beda ya. Maka Al-Fatih bilang, pukulan 1 pukulan guru saya itu menyebabkan saya hafal Al-Quran. Kemudian berganti guru keduanya yang paling lama nanti, namanya Syamsuddin. Jadi ini pelajaran buat kita Pak. Apa pelajarannya? Kalau ada anak-anak yang memang kelihatannya kok nih anak nggak bisa diatur dan seterusnya, jangan kemudian diomelin terus Pak. Doain. Doain. Bisa jadi mereka punya potensi kayak Al-Fatih. Habibie Pak. Pak Habibie cerita dalam memoarnya. Dia sempat diomel-omel sama gurunya karena nggak bisa diem Pak. Karena ada orang yang namanya bakatnya kinestetik. Itu kalau duduk nggak bisa diem Pak. Jadi kalau bapak-bapak udah kelihatan goyang-goyang nih, kinestetik tuh betul. Udah bawaannya pengen ke belakang gitu. Habibie itu sempat sering diomelin, padahal ternyata begitu tahu potensinya, orang paling pintar Pak. Nah jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lihat anak-anak kita. Ini adalah mereka generasi penerus. Kita jangan sampai mereka jauh dari Pak. Kita doakan mereka. Bahkan lihat cerita Syekh Sudais. Bapak kenal Syekh Sudais Pak? Saya alhamdulillah 2009 ketemu langsung beliau di Jakarta. Saya dapat undangan khusus untuk ketemu Syekh Sudais. Masya Allah memang orangnya luar biasa karismatik. Beliau itu ternyata pernah bercerita, pernah ibunya itu ya begitu marah sama Syekh Sudais. Jadi bapak-bapak bayangkan nih, bapak-bapak, ibu-ibu misalnya ya yang mendengarkan, mau ada tamu jam 9. Dari maghrib udah nyiapin makanan. Habis subuh udah dimasak deh tuh ya kan. Makanan udah rapi. Tiba-tiba ini anak habis main lato-lato gitu ya. Kata-kata. Dia ngeliat pasir gitu. Dia ambil pasir. Makanan yang udah disajikan dikasihin pasir. Seret. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu, itu anaknya diapain Mbak? Makanan udah siap. Kira-kira tuh anaknya diapain? Hah? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan ibundanya Syekh Sudais? Ingat Pak, doa orang terzolimi itu makbul Pak. Beliau memeluk Syekh Sudais sambil nangis, ya Allah, saya doakan kamu jadi imam Masjidil Haram.
jadi imam masjidil, hati-hati Pak. Jadi lagi kesel-keselnya kita jangan sampai terlontar doa yang buruk. Justru doakan yang ingat Pak tadi, doanya orang terzolimi itu makbul. Peluk, doakan yang terbaik. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Ini nih, kalau kata para ulama, namanya adalah al-afu indal magfirah. Ini perbuatan orang mulia, namanya al-afu indal magfirah. Mampu memaafkan di saat mampu membalas. Itu orang hebat. Nabi Yusuf tadinya dizolimi saudaranya. Begitu keadaan berbalik, Nabi Yusuf jadi orang kaya, jadi benaran Mesir. Saudaranya tiba-tiba butuh bantuan. Nabi Yusuf maafkan nggak? Maafkan. Kalau kita gimana Pak? Dizolimi orang. Orangnya lebih kaya, orangnya pejabat. Kita orang biasa saja. Suatu saat, 10-20 tahun ke depan, keadaan berbalik. Orang yang kaya raya jatuh miskin, kita yang miskin jadi kaya raya. Orang ini tiba-tiba datang ke kita ngapain? Inget gak? Kalau kita mampu memaafkan dia, itu namanya al-afu indal magfirah. Mampu memaafkan di saat mampu membalas. Biasanya level kita baru mampu memaafkan karena gak mampu balas. Maafin gak? Udah maafin, emang kenapa? Bos saya itu. Maafin gak? Maafin. Emang kenapa? Atasan, orang kaya, maafin. Tapi kalau keadaan terbalik kita masih bisa memaafkan, itu namanya perkara orang mulia. Al-afu indal magfirah. Maka Al-Fatih kemudian menjadi raja 2 kali. Yang pertama ketika usia beliau 15 tahun, sempat diangkat jadi raja, jadi bapaknya itu sempat mengundurkan diri, resign. Kemudian Al-Fatih jadi sultan, masih sangat muda. Tapi kemudian terjadi pergolakan di dalam Konstantinopel. Berapa menit? Udahan. Nah kemudian baru jadi sultan lagi. Begitu kemudian bapaknya meninggal. Dia jadi 2 kali Pak. Sempat jadi sultan, nanti diambil lagi kekuasaan sama bapaknya, naik lagi. Nah pada saat itulah terakhir kali ya, 1 menit nih mudah-mudahan bisa. Muhammad Al-Fatih kemudian berikhtiar untuk menaklukkan Konstantinopel. Dibantu oleh seorang Hungaria namanya Orbah. Orbah inilah yang membantu membuat meriam yang sangat besar pada waktu itu. Jadi awalnya penaklukan Konstantinopel itu pakai meriam dulu Pak. Penaklukannya berapa lama? Ada yang tahu Pak? Berapa hari penaklukan benteng Konstantinopel? Hah? Berapa hari? Berapa hari Pak? Ya. Penaklukan benteng Konstantinopel itu berlangsung sekitar 43 hari. Jadi 1 bulan lebih Pak, perang 1 bulan lebih. Karena awalnya dikira akan bisa langsung takluk dengan senjata yang tadi dibuat Orbah itu. Kaliber 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, panjangnya 5,2 meter. Meriamnya hari ini adanya di Inggris. Ya, di Turki malah nggak ada. Mungkin ke depan pemerintah Turki akan ngambil. Jadi meriam ini ada di Inggris. Dibuatlah itu, ditembakkan, jedar. Cuman masalahnya karena teknologi saat itu masih sangat terbatas. Itu 1 meriam nembak, jedar. Baru bisa nembak lagi 3 jam kemudian. Jadi jangan bayangkan jedar enggak gitu Pak. Jedar, nanti tunggu adem dulu. Tunggu adem baru 3 jam udah adem baru bisa nembak lagi, maka gagal. Akhirnya Al-Fatih bilang, nih kalau kayak gini terus kita akan bisa gagal nih. Kemudian dia konsultasi dengan gurunya. Ini penting, kita punya guru itu penting. Dia konsultasi dengan Aksyamsuddin, maka Aksyamsuddin mendoakan Al-Fatih. Akhirnya muncullah ide bisyarah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya muncul inspirasi pada Al-Fatih untuk naikin kapalnya ke atas gunung namanya Bukit Galata. Orang naik gunung bawa keril aja berat. Ini naik gunung bawa kapal, Pak. Jadi berapa kapal yang dibawa? Sekitar 72 kapal. 72 kapal dibawa oleh sekitar 200.000 pasukan naik ke atas gunung.
malam-malam. Satu malam jadi naik ke atas gunung ya. Dengan kayu-kayu bulat gitu dinaikin karena udah dibawa minyak yang banyak gitu. Minyak itu untuk supaya lebih gampang dibawanya, kan seret ya. Dibawa 72 kapal itu, maka kemudian kapal-kapal itu berpindah melewati Golden Horn yang selama berabad-abad tidak bisa ditembus. Maka pagi itu semua orang kaget. 27 Mei 1453, orang-orang Konstantinopel kaget tiba-tiba ada 72 kapal di depan gerbangnya mereka. Kita berhasil taklukkan dan alhamdulillah sejak saat itu kemudian Islam punya kekuasaan di Konstantinopel. Dari situlah kemudian nanti Islam makin berkembang pesat karena kapal-kapal dulu banyak yang lewat daerah sana. Maka pelajaran berharga dari sini kita ambil yang pertama, Pak, anak-anak kita ini adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mereka jadi generasi penerus Islam, jadi penerus pejuang subuh ya. Jadi kalau jemaah subuh limus tunggal nanti boleh tuh didata, kan ada absen tuh ya. Tambahin tuh Pak, satu saran saya, usianya berapa? Usianya berapa? Jadi dikalkulasi. Jadi tahun ini jemaah kita ada 100 orang dengan komposisi usia 80 tahun ya sekian, 70 sekian, 50 sekian, yang di bawah 17 tahun ada berapa? Perlu didata. Sehingga tahun depan nambahnya adalah anak muda. Karena agak repot, Pak. Ini anak muda kebanyakan main lato-lato, dia malam tidur. Subuh susah bangun. Jangan sampai generasi kita hilang. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dari yang sedikit ini, semoga menjadi inspirasi kita dan kelak muncul anak-anak generasi terbaik di Limus Tunggal ini, generasi yang akan membawa Al-Qur'an ke tengah masyarakat, memasyarakatkan Al-Quran dan mengal-Qurankan masyarakat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.